Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fun Student, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, aku akan share materi part 3 untuk jenjang kelas 10 SMA mengenai masalah pokok ekonomi. Yuk kita simak. Masalah Ekonomi Part 3 by Hairunisa SPD. Di video kali ini akan membahas mengenai kelangkaan sumber daya dan macam-macam modal. Yang pertama adalah definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala yang ada di alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Alam adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang akan membawa manfaat besar jika dikelola secara bijaksana. Dan selanjutnya yaitu definisi sumber daya manusia, di mana manusia selain sebagai konsumen bagi barang dan jasa, juga merupakan sumber daya yang membawa manfaat besar bagi masyarakat apabila kemampuannya dimanfaatkan secara maksimal. Sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan kelebihan berupa kecerdasan dan hati yang nurani. Dan selanjutnya yaitu mengenai sumber daya manusia yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama adalah akhlak yang baik, di mana akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik, jujur, adil, serta berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri, sehingga keberadaannya akan selalu berguna dan tidak sia-sia. Kemudian yang kedua adalah keahlian. Manusia yang memiliki keahlian akan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan, baik dalam segi waktu maupun kualitas. Jadi, manusia yang mempunyai keahlian akan sangat berguna untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah kekuatan fisik, di mana kekuatan fisik manusia akan sangat berguna jika diarahkan pada hal yang positif. Nah, dapat dilihat dari gambar di sisi kanan. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya modal. Modal menurut pemiliknya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah modal perseorangan. Artinya, modal tersebut dimiliki oleh perseorangan, misalnya gedung dan kendaraan. Yang kedua adalah modal masyarakat. Artinya, modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak, misalnya jalan dan jembatan. Adapun yang kedua adalah modal menurut wujudnya. Menurut wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu konkret dan abstrak. Konkret artinya modal yang jelas wujudnya, tetapi dapat dilihat, misalnya gedung, mesin, dan peralatan. Adapun abstrak artinya modal yang tidak dapat terlihat tetapi kegunaannya dapat dirasakan, misalnya nama baik perusahaan, keahlian karyawan, dan hak cipta. Adapun selanjutnya yaitu modal menurut bentuknya, yang terbagi menjadi dua, uang dan barang. Uang artinya modal berupa dana, sedangkan barang artinya modal berupa alat yang digunakan dalam proses produksi, misalnya mesin, gunung, dan kendaraan. Selanjutnya, modal menurut sifatnya. Modal tetap artinya modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali, misalnya mesin, kendaraan, dan gedung. Sedangkan yang kedua yaitu modal lancar, artinya modal yang habis dalam satu kali proses produksi. Selanjutnya yaitu modal menurut sumbernya, di mana terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan pinjaman. Modal artinya yang berasal dari pemilik perusahaan, misalnya saham dan tabungan. Sedangkan modal pinjaman ini artinya modal pinjaman dari pihak lain. Adapun selanjutnya yaitu mengenai kelangkaan sumber daya, yang bisa kalian lihat dalam gambar di sisi kanan. Sumber daya memiliki sifat-sifat khusus, yaitu merupakan barang langka atau scarce karena jumlahnya terbatas, dapat dipakai dalam penggunaan yang berbeda, dan dapat dikombinasikan dalam berbagai
perbandingan untuk menghasilkan barang tertentu. Adapun selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang diatur dalam TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Yang kedua, mengembangkan sistem ketahanan pangan. Yang ketiga, meningkatkan persediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik. Yang keempat, mengembangkan kebijakan pertanahan. Yang kelima, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Yang keenam, mengembangkan ketenagakerjaan. Dan terakhir, meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Adapun selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi, di mana masalah pokok ekonomi ini sumber daya yang terbatas menimbulkan paling sedikit 3 masalah pokok dalam perekonomian yang harus dipecahkan oleh masyarakat sebagai subjek ekonomi. 3 masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa apa yang akan diproduksi? What? Barang apa yang akan diproduksi? Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? How? Dan untuk siapa barang atau jasa dihasilkan? Atau dengan dikatakan for whom? Ini adalah ketiga masalah perekonomian yang harus dikaji lebih dalam lagi. Barang apa yang akan diproduksi, semisal kamu memiliki barang dan jasa yang nantinya akan diproduksi lebih lanjut. Selanjutnya mengenai biaya peluang. Nah, biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Ketika seseorang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan dan harus memilih salah satu di antaranya, maka alternatif yang tidak dipilihnya itulah yang menjadi biaya peluang. Untuk itu, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semangat terus dalam belajar IPS. Jangan lupa juga follow akun Instagram aku di @nisnis17. Terima kasih. Enjoy videonya. Bye-bye.